Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mulai membacakan satu cerita menarik, yaitu cerita tentang seseorang yang akan menjadi tetangga Nabi Musa alaihissalam di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Diceritakan Nabi Musa ini, saudara, perlu kita ketahui terlebih dahulu, sahabat milenial, Nabi Musa ini punya keistimewaan adalah Nabi yang bisa langsung berbicara kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mempunyai mukjizat ketika ingin berbicara kepada Allah, berdialog kepada Allah. Beliau naik ke Bukit Tursina, dan di sana beliau bisa langsung mengutarakan apa yang menjadi pertanyaan-pertanyaan beliau atau apa yang ingin disampaikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau dijuluki dengan kalimullah, orang yang bisa langsung berbicara kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sobat milenial, singkat cerita, Nabi Musa bertanya, "Wahai Allah, siapa yang akan menjadi tetanggaku nanti di surga? Siapa yang akan menemani aku nanti di surga?" Lalu kata Allah, disebutkan nama orangnya, daerah asalnya, kampungnya dan sebagainya secara rinci. Sehingga setelah mendapatkan petunjuk daripada Allah, Nabi Musa ingin bertemu dengan orang yang akan menjadi tetangganya nanti di surga. Lalu Nabi Musa mulai berjalan dari satu tempat ke suatu tempat, menuju daripada alamat tempat yang Allah beritahukan kepadanya. Hingga beliau setelah berhari-hari berjalan menemukan kampung daripada orang yang akan menemaninya di surga tadi. Dengan bantuan daripada penduduk setempat, akhirnya beliau menemukan rumah daripada calon pendampingnya di surga, calon orang yang akan menemaninya, tetangganya di surga. Setelah masuk ke rumah itu, ada seorang pemuda. Pemuda ini sepertinya kurang menghiraukan Nabi Musa. Apa yang terjadi? Si pemuda ini masuk ke ruangan rumahnya dan keluar lagi di ruang, ya mungkin ruang tamu semacam itu, membawa satu betina babi betina. Diangkat, dimandikan di hadapan Nabi Musa, dimandikan itu babi betina. Setelah bersih dimandikan, dilap, diciumi dengan penuh sayang babi betina tadi, dan dimasukkan ke dalam kamar lagi, ruangan semula. Kemudian pemuda itu muncul lagi dengan membawa babi yang lebih besar, babi jantan. Babi jantan itu pun dimandikan, dilap sampai kering, diciuminnya, baru dia kembalikan lagi ke kamar tersebut. Setelah itu semua, baru si pemuda ini menemui Nabi Musa. Lalu Nabi Musa berkata kepadanya, "Wahai pemuda, apa agamamu?" Dijawab oleh pemuda tersebut, "Agamaku agama tauhid, Islam. Aku percaya kepada Allah subhanahu wa ta'ala." Lalu kata Nabi Musa, "Wahai pemuda, bukankah agama kita melarang untuk kita memegang babi?" Apa jawab si pemuda ini? Jawabannya sangat luar biasa, mengejutkan, saudara. Kata si pemuda, "Ketahuilah bahwasannya babi-babi tersebut adalah kedua orang tuaku, bapak ibuku. Mereka telah melakukan dosa besar
sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutuknya menjadi seekor babi. Bapakku menjadi babi, ibu pun menjadi babi. Perkara dosa besar dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu urusan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Urusanku sebagai seorang anak adalah berbakti kepada kedua orang tuaku. Aku tetap mengurusnya, aku tetap menyayanginya, walaupun mereka sudah dalam keadaannya semacam itu. Aku pun berdoa, kata pemuda tersebut, mendoakan kedua orang tuaku agar Allah Subhanahu wa Ta'ala ampunkan dan rubah wujudnya kembali menjadi manusia. Tapi Allah belum mengabulkan daripada doaku. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan firman-Nya, wahyunya kepada Nabi Musa, bahwasannya si pemuda tersebut akan menjadi tetangganya di surga. Allah meletakkan dirinya ke makom orang soleh, ke derajat orang soleh, karena dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Walaupun kedua orang tuanya sudah berubah wujud menjadi seekor babi, tapi tetap dia berbakti kepada orang tuanya, sehingga dia digolongkan menjadi anak yang soleh, orang-orang yang soleh. Dan ketika dia berdoa, karena dia orang soleh, Allah sudah memberikan derajat yang baik. Yang awalnya ibu bapanya adalah calon penghuni neraka, tempatnya ada di neraka, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengganti posisi kedua orang tuanya itu ada di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sobat milenial yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, luar biasa. Ini pelajaran berharga bagi kita, betapa daripada berbakti kepada kedua orang tua itu sangat luar biasa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah, kata Rasulullah SAW, bertakwalah engkau kepada Allah, taatlah engkau kepada Allah, dan taat kepada kedua orang tua. Berbakti kepada orang tuamu, insya Allah anak-anakmu akan berbakti kepadamu. Apapun yang diperbuat kedua orang tua kita, betapapun orang tua kita, mereka tetap orang tua kita. Doakan mereka selalu bisa berbuat baik, doakan mereka selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama mereka tidak menyuruh kita kepada kemusyrikan, melanggar perintah Allah, kita tetap patuh kepada mereka dan menjalankan apa yang mereka perintah. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.